Situs Muara Takus adalah landmark dari sebuah kompleks area pendidikan pengajaran pembelajaran ajaran Dharmik original. Temuan dinding besar sebagai batas kompleks sekolah, stempel, dan area luas untuk menampung para pelajar diperkirakan 6.000 orang dalam setiap angkatan. Area utama 4 km persegi, area kedua 75 km persegi, area terluar 300 km persegi adalah perkiraan sementara didapat berdasarkan sebaran temuan artefak di wilayah itu. Pengamatan pada budaya dan sistem tata adat yang masih ada diidentikan dan ditemukan area ini adalah area kedatuan dengan ring utama Soko, ring kedua Pisoko, ring ketiga Limbago. Mengarah pada pendekatan analisa bahwa area ini adalah seperti pusat peradaban yang merupakan kota suci pra-Islam. Di sini tidak ditemukan raja atau kerajaan tapi kedatuan. Soko ada kemungkinan Saka, semoga dapat terungkap awal peradaban Saka serta awal perhitungan tahun Saka yang angka tahun tertera di semua prasasti Nusantara, diperkirakan sudah ada sekitar 3.500-1.700 SM, jadi awal tahun Saka tidak dimulai tahun 78 M. Filosofi ajaran Dharmik terekam pada kata Domo dipelajari di sini dan dikembangkan keluar area. Penemuan beberapa stempel atau cap juga area pelataran komplek pendidikan pelatihan menguatkan dugaan bahwa ada pernah terjadi proses belajar dan mengajar ditambah ditemukan hal yang mendukung nama dari pusat pembelajaran ini. Sesuai dengan catatan Ising, mereka yang tekun mempelajari Dharma akan pergi ke tanah Savarnatvipa sebelum ke India. Di luar Nusantara bernama Nalada, dari asal kata Nanlanda, tempat suci di tanah Andalas, ditandai dengan prasastinya. Nama-nama Sariputra, Dharmakitri, Sanjaya adalah nama yang tercantum dalam studi tentang Dharmik oleh sejarawan Eropa sebagai pembawa ajaran non-Buddhis di tanah India. Ajaran atau falsafah Dharma menurut studi sejarawan Eropa yang mendasari agama-agama India. Minanga Kanva, dalam Vedic tercatat dengan literasi kata Kanva, di tempat inilah bermulanya Dapunta yang keluar kemudian terbentuk kerajaan di Nusantara, menyebar ke 3/4 muka bumi membawa ajaran Dharmik. Kita tidak dari India menuju Arab tapi keduanya dari sini. Mari kita kaji ungkap sejarah benar negeri ini. Di timur, keturunan Abraham dari Ketura yang melahirkan bangsa besar, bangsa Melayu Nusantara maju terdahulu. Cermati ini, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran 3:67. Urutan peristiwa yang dipaparkan dalam Alkitab Kejadian cukup meyakinkan dalam menunjukkan bahwa Abraham memperistri Ketura setelah kematian Sarah. Kejadian 23:1, 2, 24, 67, 25, 1. 25:1 Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura 25:2, perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah 25:3, Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Ketika Abraham masih hidup, ia menyuruh keturunan yang diperolehnya melalui Ketura pergi ke arah timur, ke negeri timur. Kejadian 25:6. Wahai para ahli kitab, mengapa kamu berani bertengkar tentang agama Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah zaman Ibrahim? Apakah kamu berselisih sehingga kamu tidak berpikir? Bukanlah Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah juga beliau seorang Nasrani? Ali Imran 65-68. Perhatikan ini. Negeri Timur adalah Asia Tenggara Nusantara terdahulu, Tanah Melayu, Tanah Jawi. Tanah Jawi adalah sebutan untuk Tanah Melayu. Orang Jawi adalah sebutan orang Arab kepada orang Melayu. Tulisan Jawi adalah tulisan yang digunakan oleh orang Melayu. Masuk Jawi, berkhatan yaitu salah satu amalan yang diajar Nabi Ibrahim dan menjadi amalan orang Melayu. Agama yang dianut bangsa Melayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama monoteisme Nabi Ibrahim a.s. Agama Jawi adalah agama Melayu Nusantara terdahulu yang mengajarkan satu Tuhan atau Hyang Widi Tunggal, Dharmik atau Dharma di masa Dapunta Hyang.
Pada sekitar tahun 2025 SM, Ibrahim keturunan Sam bin Nabi Nuh telah sampai di negeri bangsa Malay. Beliau memperistri putri bangsa Malay, yang bernama Siti Kanturah Katura Keturah. Sebelum wafat, Nabi Ibrahim AS telah mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk mencari tanah semenanjung di ujung dunia. Di situ akan lahir dari keturunan ini satu raja akhir zaman. Urutan pengelompokan massa dan imperium melalui keturah melahirkan bangsa-bangsa besar. 1. Jawi, bukan suku. 2. Madayu, Mada, Medes, Madian, Midian, Medea. 3. Leluhur Kaisar Cyrus the Great. 4. Cambises. 5. Scythia, Saka, Aryan. 6. Manesah keturunan Joseph, Nabi Yusuf. 7. Mala turunan bangsa atau sukunya Jakun Iban, Kadazan, Melanau, Bajau. 8. Malay. 9. Mada. 10. Madayu. 11. Malayu. Iskandar Zulkarnain diklaim sebagai pendahulu langsung kerajaan Malayu sebelum Malayupura, Minanga Kedatuan yang menjadi pusat musyawarah para datu di atas kerajaan-kerajaan Nusantara di masa sebelum dan saat Dapunta Hyang. Akarendrawarman adalah ayah dari Adityawarman penguasa leluhur Malayapura di Minanga Tamwa pusat kedatuan. Namanya ditemukan di Prasasti Pagaruyung 7, ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Lengkapnya adalah Paduka Sri Maharaja Diraja Srimat Sri Akarendrawarman. Adityawarman adalah Raja Malayapura di Sumatera Tengah. Dia adalah sepupu Jayanegara Raja Majapahit dan cucu dari Tribuana Raja Kerajaan Melayu. Adityawarman dianugerahi Menteri Senior Majapahit. Bureda Mantri melanjutkan dinasti Minanga memimpin wilayah Sumatera Tengah untuk mengambil kendali perdagangan emas. Berkaitan dengan kalimat yang tertulis dalam Alkitab 10:10. Lalu diberikannya 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Sheba kepada Raja Salomo. 10:11. Lagi pula kapal-kapal Hiram, yang mengangkut emas dari Ofir, membawa sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal. Kata kunci ini, _2. Emas, yang menjadi perhatian Ofir adalah Talamau. 2 sungai yang bersatu, Kanva atau Kampar, adalah pusat kedatuan dan awal sumber pembelajaran pengajaran, Dharmik. Pertanyaan, apakah benar falsafah asli Nusantara berasal dari India? Catatan Tiongkok. 1. Sihfahyan atau Faksian, 400 m. 2. Sung Yun, 518 m, mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 m. 3. Hiwen Xiang atau Xuanzang, 629 m. Mereka berlayar selama 90 hari lebih ketika mereka tiba di sebuah tempat bernama Yepoti, Suvarnatvipa. Di tanah ini hukum dan falsafah yang dipelajari para Brahmana. Menyeberangi lautan ribuan li ke barat, meninggalkan negara Talopica, Dravida, dan melakukan perjalanan ke utara, kami tiba di sebuah pulau besar yang terdapat batu-batu berharga atau Maharatnatvipa. Orang-orang di sini bertubuh kecil dan berkulit hitam, mereka memiliki dagu persegi dan dahi tinggi. Mereka sangat kuat dan pemberani, mereka suka belajar dan menghargai kebajikan, sangat menghormati suatu ajaran tatanan adat yang sudah tersistem baik. Tempat ini awalnya disebut Paucu, Ratnatvipa, karena ada permata berharga yang ditemukan di sana. Pulau permata ini disebut oleh orang-orang Arab abad ke-9, Yule Op. Cit p. 255. Luas wilayahnya sekitar 7.000 li, di bagian pusat kotanya sekitar 40 li. Putaran tanahnya kaya dan subur, iklimnya panas, pohon ditanam secara teratur, bunga dan buah diproduksi berlimpah. Yule meragukan apakah nama Ceylon atau Ceylan adalah Simhala Sri Lanka saat ini. Marco Polo I. Halaman 254 not 1. Childers melacak derivasi dari kata lu untuk nama ini. Sihala. Catatan tentang bahasa Sinhala. Lihat in Unfol C.HLM 33 des. Cermati catatan Ising. Seorang Brahmin dari Suvarnatvipa bernama Kinva, Suvarnakesa,
Salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis Sanjaya datang ke Rajagೃಹ dan bertemu dengan Upatisya Sariputra. Dia berasal dari Suvarnadvipa Kincau. 6 guru besar non-Buddhis yang datang ke India, dia berasal dari Suvarnadvipa Kincau. Di mana lokasi tepat pusatnya 6 guru besar non-Buddhis belajar dan mendapat ilmu apa mereka itu. Sebelumnya kita fahami ini. Ajaran asli Nusantara maju terdahulu tidak dari luar Nusantara. Ajaran Dharma sudah ada jauh lebih dahulu, ada dari agama Samawi, teridentifikasi oleh sejarawan Eropa dengan kata dharmik. Inti pola dasar ajaran adalah berbuat baik dan benar yang dilandasi oleh kelembutan rasa welasasih, disebut dengan Dharma. Ajaran ini menyebar ke penjuru dunia hampir 3/4 muka bumi, tumbuh di India menjadi agama pada abad 5 SM dan baru pada abad 9 M lahir nama lain untuk pembeda dari dua ajaran yang lahir terdahulu juga tidak Islam di India. Falsafah luhur Nusantara, Dharma, dikembangkan oleh Mahaguru Agung Luhur Ri Sakyamuni Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota yang dihormati, juga Mahavira tokoh Jainism. Jadi ajaran asli Nusantara bukan ajaran dari luar Nusantara, juga bukan anisme dinamisme, tidak. Ajaran dan falsafah ini divisualisasikan dengan arca posisi orang duduk bersila topo, tapa di situs Fuana Sakapala, Borobudur. Berkaitan dengan ini, telah ditemukan sebuah area luas yang mengarah pada kesimpulan adanya komplek universitas besar dengan sarana dan prasarana proses belajar mengajar. Situs Muara Takus Kampar Sumatera adalah landmark dari sebuah kompleks area pusat pendidikan pengajaran pembelajaran ajaran dharmik. Temuan dinding besar sebagai batas kompleks sekolah, stempel, dan area luas untuk menampung para Brahman yang mempelajari Dharma, sekitar 6.000 pelajar setiap angkatan. Area utama 4 km persegi, area kedua 75 km persegi, area terluar 300 km persegi. Berdasarkan sebaran temuan artefak di wilayah itu, bersesuaian dengan catatan dari Tiongkok. Pengamatan pada budaya dan sistem tata adat yang masih ada diidentifikasikan adalah area kedatuan. Area ring utama disebut Soko atau Saka. Jadi, di tanah inilah pusat pembelajaran pengajaran ilmu pengetahuan tinggi leluhur kita pernah berlangsung. Dan ajaran asli Nusantara terdahululah yang mendasari dan mewarnai tanah India, tidak sebaliknya. Penelitian ilmiah, sains saat ini telah meruntuhkan teori Darwin. Apa hubungannya dengan padi? Mari kita kaji. Padi nama aslinya adalah padi tumbuhan hasil teknologi rekayasa genetik botanika peradaban maju Nusantara Indonesia terdahulu. Seorang Lynn Margulis lahir dengan nama Lynn Petra Alexander, ahli biologi penulis sains, karyanya meruntuhkan teori evolusi di bidang biologi. Margulis mengkritik neo-darwinisme, sudut pandangnya memicu perdebatan dengan ahli-ahli biologi yang berhaluan neo-darwinisme. Sejarawan Jan Sapp berkata bahwa Margulis mengubah pemahaman mendasar mengenai evolusi sel bernukleus dengan bukti eukariot merupakan hasil dari penggabungan bakteri secara simbiotik. Margulis mengembangkan hipotesis Gaia bersama dengan ahli kimia J. Lovelock, mengklaim bahwa bumi berfungsi sebagai sistem tunggal yang meregulasi dirinya sendiri. Ia mengambil langkah yang tidak biasa dengan menulis hasil penelitian 92 karya mengenai teori endosimbiosis-nya, di antaranya tentang Oryza sativa. Tumbuhan Oryza sativa, padi yang sejatinya berawal dari Nusantara, hasil teknologi rekayasa genetik maju peradaban terdahulu. Ini buktinya. Nasi adalah makanan yang sudah ada di Indonesia sejak 50.000 hingga 100.000 tahun lalu, tercatat dalam buku Sejarah Makanan Indonesia. Padi adalah tumbuhan organisme eukariota, multiseluler yang tergolong ke dalam pengelompokan utama paling atas di klasifikasi ilmiahnya yaitu Plantaesensus strictissimo, oleh dua ilmuwan yaitu, Metaphyta Whittaker, 1969. Plantae oleh Lynn Margulis pada 1971, padi disimpulkan sebagai suatu tumbuhan yang sudah ada lama sebagai fosil, dan masuk kelompok tumbuhan tertua yang masih hidup saat ini.
Pada awal mulanya Oryza sativa dianggap terdiri dari dua subspesies Indica dan Japonica, sinonim Sinica. Contoh terkenal dari hasil persilangan ini adalah kultivar IR8, yang merupakan hasil seleksi dari persilangan Japonica kultivar Degeowogen dari Formosa dengan Indica kultivar Peta dari Indonesia. Selain kedua varietas ini, dikenal varietas minor javanica yang memiliki sifat antara dari kedua tipe utama di atas. Varietas javanica hanya ditemukan di Pulau Jawa. Inilah asal tumbuhan ini pertama kali ada di bumi. Kajian dengan bantuan teknik biologi molekular sekarang menunjukkan bahwa selain dua subspesies O. sativa yang utama Indica dan Japonica, terdapat pula subspesies minor tetapi bersifat adaptif tempatan, seperti Aus padi gogo dari Bangladesh, Royada, padi pasang surut, rawa dari Bangladesh. Ashina, padi pasang surut dari India dan aromatik, padi wangi dari Asia Selatan dan Iran, termasuk padi basmati. Pengelompokan ini dilakukan menggunakan penanda RFLP dibantu dengan isozim. Kajian menggunakan penanda genetik SSR terhadap genom inti sel dan dua lokus pada genom kloroplas menunjukkan bahwa pembedaan Indica dan Japonica adalah benar. Tetapi Japonica ternyata terbagi menjadi tiga kelompok khas. 1. Tropical Japonica, Japonica daerah tropika, dari Nusantara, varietas awal padi. 2. Temperate Japonica, Japonica daerah sejuk dari Cina, Korea dan Jepang. 3. Aromatik, subspesies Aus merupakan kelompok yang terpisah. Berdasarkan bukti-bukti evolusi molekular diperkirakan kelompok besar Indica dan Japonica terpisah sejak 440.000 tahun yang lalu dari suatu populasi spesies moyang O. rufipogon. Domestikasi padi terjadi di titik tempat yang berbeda terhadap dua kelompok yang sudah terpisah ini. Berdasarkan penelitian arkeologi padi mulai dibudidayakan, didomestikasi 10.000 hingga 5.000 SM sudah ada di Nusantara, masuk ke India dibawa oleh leluhur bangsa Nusantara. Takioklah boge duna, keriklah berasnya nak, itu kata ibu-ibu dahulu. Maksudnya, saat hendak memasak beras itu diambil satu butir, yang sebesar kelapa, dan dikerik beberapa kerokan untuk dimasak dari satu buah padi. Itulah buah padi masa maju terdahulu di Nusantara. Hasil rekayasa genetika tumbuhan padi ini diabadikan pada relief bernama Funa Sakapala, Borobudur. Bukti fisik padi kini ditemukan di Kampar sekitar situs Muara Takus karena di sini pernah berdiri Universitas Dharma Pala pusat belajar mengajar ilmu pengetahuan tinggi juga falsafah, dharmik. Dan dari tempat inilah ajaran Dharma menyebar ke muka bumi tumbuh di luar Nusantara mendasari tumbuhnya tiga agama di India, tidak sebaliknya. By Santosaba.